Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Destiani Sapitri dengan NPM 202151123. Nah, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu tentang hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama ada perencanaan. Definisi perencanaan. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif, diantaranya perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan nasional, dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Ada beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli, diantaranya yang pertama menurut Erli Suwandi, yaitu perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi taktik dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang kedua menurut Barbara Becker, pengertian perencanaan merupakan sebuah rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, menurut Jacqueline Elder, perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan. Nah, di sini ada ciri-ciri perencanaan. Menurut Siagan pada tahun 2003, proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yaitu rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi, rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan. Yang keempat, rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti. Yang kelima, perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas. Rencana harus luas. Dalam perencanaan terdapat pengambilan risiko, tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kesembilan, perencanaan harus bersifat praktis. Lalu di sini ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Nah, di antara perencanaan berdasarkan ruang lingkup diantaranya ada rencana strategis, rencana taktis, rencana terintegrasi. Nah, yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan berdasarkan tingkatan ini dibagi lagi menjadi 3 rencana, yaitu rencana induk, rencana operasional, rencana harian. Nah, yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu rencana jangka panjang, yaitu perencanaan dibuat dan berlaku untuk jangka 10 sampai 25 tahun. Rencana jangka menengah, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5 sampai 7 tahun. Nah, selanjutnya rencana jangka pendek, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan perencanaan. Yang pertama ada identifikasi masalah, analisis situasi, merumuskan yang hendak dicapai, menyusun garis besar secara proposal, membicarakan proposal yang telah disusun, menetapkan komponen, penentuan tanggung jawab komponen masing-masing, menentukan outline. Yang kesembilan, mengadakan kontrak antar unit. 10, pengumpulan data terkait, pengolahan data, penyimpulan data, pendiskusian rencana sesuai data, penyusunan naskah final, evaluasi naskah rencana, persetujuan naskah rencana, penjabaran untuk pelaksanaan. Prajuri SAPI pada tahun 2007, dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan sebelumnya harus direncanakan terlebih dahulu, karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Nah, dengan adanya sebuah perencanaan, sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural dan akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan dengan peserta didik. Menurut pengertian psikologi, pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam menentukan kebutuhan hidupnya. Lalu menurut Ted Metastate,
belajar adalah memperoleh pengetahuan melalui alat indera yang disampaikan dalam bentuk perangsang di luar. Nah, ada beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli. Di antaranya yang pertama menurut Munib Satib, pembelajaran merupakan proses tanpa ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Selanjutnya menurut Corey, pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap suatu tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Nah, ketiga, menurut Suzana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik sebagai warga belajar dan pendidik sumber belajar yang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada ciri-ciri pembelajaran. Menurut Sameto menyebutkan bahwa ciri-ciri perubahan pembelajaran adalah ciri-ciri pembelajaran dan cara belajar dan mengajar merupakan dua kegiatan yang secara bersamaan simulan dan memiliki fokus yang dipahami sebagai suatu aktivitas yang terencana. Belajar memiliki tujuan yang bersifat permainan, yakni terjadinya perubahan pada anak. Nah, di sini ada ciri-ciri perubahan menurut Salmeto pada tahun 1987. Yang pertama, perubahan yang terjadi berlangsung secara sadar. Nah, yang kedua, perubahan dalam belajar bersikap kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, bukan bagian-bagian tertentu secara parsial. Nah, dalam konteks pengajaran, perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil dari usaha seseorang guru melalui kegiatan belajar. Jadi, dapat dipahami bahwa mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam membantu dan membimbing peserta untuk dapat berubah dan berkembang menjadi seorang yang mempunyai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan penghargaan. Nah, di sini Salmeto mengatakan bahwa selaras dengan fungsi utama guru sebagai motivator belajar peserta atau anak didik, terdapat beberapa prinsip mengajar yang perlu diperhatikan, yaitu perhatian, aktivitas, apresiasi, peragaan, repetisi, korelasi, konsentrasi, sosialisasi, individualisasi, dan evaluasi untuk umpan balik. Nah, dari uraian tersebut, Putu Fatur Rahma dan M. Sabri Sutikno menyimpulkan bahwa aktivitas belajar dan mengajar pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai tujuan. Yang pertama, mempunyai tujuan, yaitu membentuk anak dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, guru berperan sebagai aktor yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola pengaturan yang ditaati guru dan anak didik sesuai proporsi masing-masing. Yang ketujuh, batas waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi proses dan evaluasi produk. Nah, adapun kriteria keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata dalam 60%. Yang kedua, setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal 75%. Dan yang ketiga, ketercapaian keterampilan vokasional dan praktik bergantung pada tingkat risiko dan tingkat kesulitan, ditetapkan idealnya sebesar 75%. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada mengamati atau observing. Yang kedua ada menanya. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau mencoba. Yang keempat ada menalar atau mengasosiasi. Yang kelima mengkomunikasikan. Yang
Selanjutnya ada pendekatan sebagai guru dari kurikulum 2013 tersebut harus senantiasa mewarnai eh, dalam kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh guru. Kegiatan pembelajaran sendiri pada umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif sehingga memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran karena terkait langsung dengan pencapaian tujuan belajar. Nah, kegiatan inti ini di dalam pendekatan saintifik ditujukan untuk memperoleh konsep, hukum, atau prinsip oleh peserta didik dengan bantuan guru melalui langkah-langkah kegiatan yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan. Dan yang ketiga ada penutup. Kegiatan penutup ditujukan untuk beberapa hal pokok. Pertama, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai peserta didik. Yang kedua, guru dapat memberikan kegiatan remedial apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada matematika. Definisi matematika menurut Jason Rising pada tahun 1972, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Prestasi dengan simbol yang padat lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Menurut Jansen Marfaung, matematika adalah ilmu yang dalam perkembangannya menganut metode deduksi. Nah, di sini ada 3 pendapat dari ahli tentang matematika. Menurut Klein pada tahun 1973, matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dana. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Nah, yang kedua dari James pada tahun 1976, matematika adalah pola pikir terorganisasi bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang terdefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasi dari simbol dan padat lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Yang ketiga dari Jason dalam The 70 pada tahun 1972, matematika adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi, aksioma, dan dalil-dalil di mana argumen setelah terbukti valid pada umumnya. Karena matematika ini sering disebut ilmu deduktif. Nah, di sini ada karakteristik dari matematika. Yang pertama, objek pembicaraannya adalah abstrak. Nah, yang kedua, pembahasannya mengandalkan nalar. Yang ketiga, pengertian atau pernyataan dalam matematika diberikan berjenjang sangat konsisten. Matematika melibatkan perhitungan dan pengerjaan operasi yang aturannya disusun sesuai tata nalar. Yang kelima, matematika dapat dialihgunakan dalam berbagai aspek ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga disebut pelayan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah usaha sadar guru untuk membentuk watak, peradaban, dan peningkatan mutu kehidupan peserta didik serta membantu siswa dalam belajar matematika agar terciptanya komunikasi matematika yang baik sehingga matematika itu lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. Menurut Japa dan kawan-kawan dalam Dharma menyatakan bahwa pembelajaran matematika dalam proses yang sengaja direncanakan dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar matematika. Menurut Musetyo pada tahun 2008, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mempraktikkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama, mengajarkan matematika dengan konsep yang benar. Kedua, mengambil contoh media atau alat peraga yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, aplikasi model, metode, teknik, dan pendekatan yang benar. Yang keempat, mengukur pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan diberikan. Yang kelima, memotivasi siswa agar melihat pelajaran matematika sebagai sebuah tantangan, bukan rintangan. Nah, yang keenam, teori dan praktik. Yang ketujuh, jeda atau istirahat. Yang kedelapan, evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya ada perencanaan pembelajaran matematika. Definisi perencanaan pembelajaran matematika yaitu tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan secara serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau pengusaha. Sejumlah kompetensi dan indikator sebagai gambaran hasil belajar. Pembelajaran harus direncanakan dengan matang agar pengetahuan perkembangan anak didik meningkat dalam setiap satuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran matematika yang efektif menyebabkan pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa tentang matematika dapat ke jenjang lebih lanjut. Demikian seterusnya. Nah, secara garis besar, komponen yang akan dikembangkan dalam rencana pembelajaran matematika yaitu tentang rencana tujuan pembelajaran, rencana materi pembelajaran matematika, rencana media, dan rencana evaluasi pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran baik itu matematika ataupun pelajaran lain, kita harus memiliki rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran ini bermanfaat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan pembelajaran sekolah. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan pembelajaran matematika. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Nah, dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya. Sebab tujuan umum dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Nah, yang kedua, pengalaman belajar, yaitu memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan sekadar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman. Oleh karena itu, siswa harus didorong melakukan kegiatan tertentu. Nah, ketiga, kegiatan belajar mengajar. Dalam menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya, kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Yang keempat, orang-orang yang terlibat. Nah, perencanaan pembelajaran dengan pendekatan sistem juga bertanggung jawab dalam menentukan orang yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran khususnya yang berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan juga tenaga profesional. Nah, kelima ada bahan dan alat. Penyeleksian bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran. Penentuan bahan dan alat dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman kemampuan intelektual siswa, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus. Yang keempat, berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, fasilitas fisik yang tersedia. Yang keenam, fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium untuk ruangan untuk kelas berukuran besar semacam aula. Nah, guru dan siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pelajaran, memanfaatkan alat, berdiskusi dan lain sebagainya. Yang ketujuh, perencanaan, evaluasi dan pengembangan. Nah, melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Manakala terdapat evaluasi, seluruh elemen telah tersedia dan lengkap, maka kita dapat menentukan tahap berikutnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang
hakikat pembelajaran matematika. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.